Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'd. Anak-anakku peserta didik MTS Al-Amin Banturung yang Bapak banggakan dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bertemu pada pembelajaran daring online kita, yakni pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pada materi sebelumnya yang berkaitan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketauhidan. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kita membawa berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali Bapak ingatkan untuk jangan lupa melakukan konfirmasi kehadiran pada aplikasi pembelajaran e-learning kita. Nah, untuk topik kita pada hari ini adalah melanjutkan kajian pada bab yang kedua, yakni pada hari ini kita fokuskan adalah untuk membahas Quran surah An-Nas, Quran surah Al-Falaq, dan Quran surah Al-Ikhlas tentang tauhid. Yang mana pada pertemuan sebelumnya adalah ayat Quran tentang surah Al-Fatihah yang berbicara juga tentang tauhid. Dan sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat membaca Quran surah An-Nas, Quran surah Al-Falaq, dan Quran surah Al-Ikhlas dengan fasih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami isi kandungan Quran surah An-Nas, Quran surah Al-Falaq, dan Quran surah Al-Ikhlas tentang tauhid dalam konsep Islam. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga tujuan pembelajaran ini bisa tercapai pada pembelajaran kita. Nah, di sini adalah ayat-ayat tentang tauhid dalam konsep Islam. Kita akan mempelajari dulu membahas pada Quran surah An-Nas ayat 1 sampai 5. Baik, anak-anakku silahkan disimak ayatnya. Bapak akan memberikan contoh bacaan yang fasih dan benar ya tentang Quran surah An-Nas ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, ini adalah contoh daripada Quran surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Nah, kalau kita melihat pada terjemahnya, surah An-Nas ini pada ayat yang pertama diterjemahkan adalah katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, ayat yang kedua, raja daripada manusia.
Yang ketiga, ilahin nas adalah sesembahan manusia. Kemudian ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan syaitan yang bersembunyi. Ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, ini adalah Quran surah An-Nas ayat 1 sampai 6 ya. Baik, selanjutnya adalah Quran surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Nah, di sini kita akan bacakan dulu ayat-ayatnya, baru nanti kita akan menjelaskan pada makna atau isi kandungan ya. Nah, surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5 kita baca sama-sama, silahkan kalian ikuti juga ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, adapun untuk terjemah daripada Quran surah Al-Falaq adalah ayat 1, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ayat yang kedua, dari kejahatan makhluknya. Dan ayat yang ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, ayat yang keempat, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Dan ayat yang kelima adalah, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Nah, ini adalah Quran surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Nah, selanjutnya adalah ayat yang berikutnya, Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Kembali disimak, Bapak akan bacakan contoh ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini contoh bacaan Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 5, yang mana diterjemahkan adalah pada ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ayat yang kedua, Allahus samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan yang keempat, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang setara dengan dia. Nah, ini 3 surah ya, yakni surah An-Nas, Al-Falaq dan juga Al-Ikhlas, yang berbicara tentang tauhid dalam konsep Islam. Baik, selanjutnya kita akan memahami isi kandungan ayat tentang tauhid ya. Yang pertama dulu kita akan memahami tentang makna rububiyah dan uluhiyah dalam Quran surah An-Nas. Nah, dalam ayat 1 dijelaskan tentang bentuk tauhid rububiyah. Anak-anakku masih ingat kan tentang pembagian daripada tauhid ya?
ada 3 macam, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Nah, dalam ayat 1 ini dijelaskan bentuk tauhid daripada rububiyah. Jadi pada kalimat kul a'udzu birabbin nas. Nah, maknanya di sini adalah yaitu memberikan petunjuk kepada manusia agar mengakui kelemahan dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatunya. Nah, ini adalah pada ayat yang pertama ya. Jadi dalam Quran surah An-Nas itu ada 6 ayat. Adapun pada ayat 1 sampai 2 adalah berisi tentang tauhid rububiyah, sedangkan ayat yang ketiga adalah tentang tauhid uluhiyah, dan ayat 4 sampai 6 adalah berisi tentang kejahatan manusia. Nah, kalian bisa lihat ya. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa dia adalah raja manusia yang berkuasa mengatur manusia. Manusia harus mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Nah, pada ayat yang ketiga tadi berbicara tentang tauhid uluhiyah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang dikagumi, dipuja, ditaati, dan akhirnya disembah. Maka Islam menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang benar. Itu adalah pada ayat yang ketiga. Nah, sedangkan pada ayat 5 ya, pada ayat 5 sampai kepada ayat 6 ya, dan juga atau juga ayat 4 bisa di sini ya, ayat 4 sampai 6 menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejahatan yang sering dihadapi manusia. Kedua makhluk itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka sehingga pantaslah manusia memohon perlindungan darinya. Jadi ini adalah isi kandungan tentang tauhid pada Quran surah An-Nas. Dan surah yang kedua yakni makna rububiyah pada Quran surah Al-Falaq. Nah, kenapa hanya rububiyah? Karena di dalam ayat ini hanya ada tauhid tentang rububiyah. Dalam ayat yang pertama dijelaskan adalah bentuk tauhid rububiyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita berlindung kepada Tuhan yang menguasai al-falaq ya. Rabbil falaq ya. Maka di situ adalah qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ada kata rabbil falaq, yang dimaksud dengan al-falaq pada ayat ini adalah waktu subuh. Nah, kemudian pada ayat 2 sampai 5 dijelaskan tentang banyaknya kejahatan yang mengancam manusia, seperti adanya beberapa jenis hewan yang membahayakan dan mencari mangsa. Kemudian tentang adanya kejahatan sihir dan kejahatan hasad yang merupakan satu penyakit yang sulit dicari penyembuhnya. Nah, apa maksudnya pada ayat 2 sampai 5 ini adalah di waktu malam yang gelap gulita. Jadi ada bermacam-macam kejahatan-kejahatan, baik itu hewan yang membahayakan. Tak kala kita mungkin berada di tempat gelap, ambil contohlah kita berada di hutan, maka di keadaan gelap gulita selalu ada yang mengancam daripada kehidupan kita manusia. Dan juga adanya kejahatan sihir dan kejahatan hasad ya. Karena hasad ini termasuk daripada penyakit hati daripada manusia yang sulit sekali untuk mencari penyembuhnya. Nah, kalau kalian bertanya apa itu hasad? Hasad itu adalah perasaan iri dengki terhadap orang lain. Karena orang hasad itu dia tidak senang melihat orang lain senang, tapi dia gembira ketika melihat orang lain dalam keadaan sedih. Nah, ini adalah makna ayat tauhid pada Quran surah Al-Falaq. Adalah tentang Quran surah Al-Ikhlas. Nah, di sini makna uluhiyah. Jadi dalam Quran surah Al-Ikhlas hanya ada pada makna uluhiyah.
Nah, surah Al-Ikhlas di setiap ayat menjelaskan isi sebagai berikut. Nah, ayat yang pertama berisi tentang pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang kedua berisi tentang pengakuan bahwa Allah lah tempat bergantung semua makhluk, Dia yang mencipta semua makhluk. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah, ya, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat 3 dan 4 menjelaskan bahwa Allah berdiri sendiri sehingga tidak pantas jika Dia memiliki orang tua ataupun anak. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik sifat maupun keadaannya. Nah, ini adalah isi kandungan daripada Quran surah Al-Ikhlas. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, ini beberapa poin-poin penting yang berkaitan tentang ayat-ayat tentang ketauhidan. Mudah-mudahan dari penjelasan yang Bapak berikan ini senantiasa kalian mampu memahaminya, karena segala sesuatu kesulitan dalam kehidupan kita, dalam pembelajaran kita, lebih-lebih dalam hal ilmu, ketika kita sulit maka tempat kita meminta hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan pertolongan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, dan sebelum Bapak akhiri, mari kita tutup pembelajaran ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.